to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, cause we both know it's gonna maybe we just hit the but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love. Cek, halo. Assalamualaikum, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa terdengar suara saya? Terdengar, Bu? Siap? Oke. Saya coba sapa dulu. Ini YouTube, bentar, live chatnya. Saya keluar dulu. Supaya bisa live chat. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu semua? Oke, saya sapa dulu. Selamat siang, Assalamualaikum, Bapak Ibu semua. Apoteker-apoteker yang luar biasa hebat pada siang hari ini. Saya juga menyapa nih ada teman-teman dari rumah sakit. Tadi saya melihat ada Mbak Silva. Selamat siang, Assalamualaikum, dari rumah sakit Muhammadiyah Blitar. Iya Blitar ya. Terus ada Mbak Diah juga dari rumah sakit Muhammadiyah Tuban. Tadi ada Mas Didi ada nggak ya dari Bandung? Oke. Teman-teman semua apoteker, Mas Faisal, ada Mas Dende, ada Mbak Zuanta, ada Mbak Erna. Assalamualaikum semua, ada Mbak Linda nih gabung Mas Daniel. Salam, Sehat semua ya siang hari ini. Waalaikumsalam. Sehat. Video Mas mendung, Boy. video mendung nih. Mudah-mudahan nggak hujan. Tadi sempat hujan bentar, cuma ini udah agak reda. Di daerah Bapak Ibu semua hujan nggak siang ini? Nah, ini Mas Daniel masih di jalan ya? Masih di mobil. Pagi-pagi hujan tadi Mas Boy. Oke, tadi pagi hujan. Semangat untuk berangkat nih. Alhamdulillah, siap. Ini Bapak Ibu semua, teman-teman yang dari apotik di pelayanan, luar biasa udah gabung banyak. Oke, sudah bisa on air kah, Pak Sugeng? Jangan lupa yang di YouTube bisa di subscribe sama di like. Oke, kita udah mulai ngobrol aja dah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adabana al-hazan, inna rabbana laghafurun syakur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati, CEO dari Afgindo, Pak Sugeng. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sugeng. Hadir enggak beliau? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Operator ini Mas Boy. Waduh. Siap. Terima kasih udah membantu. Yang saya hormati Ibu Direktur dari Sinau Barang Apoteker, Ibu Apoteker Dini Tadi Jayanti. Assalamualaikum.
Budi nih, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Beserta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan nih, seluruh apoteker yang ada di sini, baik dari apotik ataupun di rumah sakit, teman-teman apoteker dari Afkindo, ada Mas Faisal, on cam banget nih. Kok beda ya itu? Backgroundnya beda sendiri deh kayaknya. Beda saya. Nanti Terbaru saya Mas Boy. Oh gitu ya. Siap. Ibu ya, saya besar banget ya. Baik, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini cuacanya yang lagi mendung di studio tadi hujan. Saya waktu masuk studio hujan. Terus ini agak reda, cuma akhirnya dingin alhamdulillah. Rizky di siang hari ini saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim atas semua nikmat yang diberikan Allah, atas semua waktu longgar yang diberikan oleh Allah di siang hari ini, sehingga kita bisa belajar lagi, sinau bareng lagi setelah sekian lama. Jadi memang sinau bareng ini kegiatannya memang banyak kemarin di offline ya Bapak Ibu semua sahabat sehat Afkindo. Jadi perlu diinformasikan, banyak memang yang bertanya, menanyakan, kok lama nggak ada siaran di online, di YouTube untuk sinau bareng apoteker. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang kita itu online, offline, mohon maaf. Kita datang ke majelis, kita datang ke pondok, kita datang ke paguyuban, ya, yang menginginkan sinau bareng apoteker ini hadir untuk bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua. Tidak masalah, ya. Mudah-mudahan semua hari ini sehat, sehingga bisa nanti kita ya kurang lebih 1 jam ke depan atau 30 menit, 45 menit ke depan kita bisa mengobrol, sharing di siaran Sinau Bareng Apoteker di versi YouTube dan online-nya. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana mudah-mudahan di hari akhir nanti kita akan menunggu syafaatnya dengan kita kirimkan doa salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu semuanya, sahabat sehat Afkindo, bagaimana nih kabarnya? Boleh langsung live chat juga boleh. Sobat Afkindo yang sekian lama merindukan ya, mudah-mudahan kita semua dirindukan. Tidak hanya hostnya mungkin yang dirindukan ya. Tapi juga semua bintang tamunya. Kali ini edisi spesial setelah sekian lama kita tidak beronline ria. Siang ini kita edisi spesial karena tamunya Mas Boy siang hari ini luar biasa banyak nanti ya. Karena di template-nya, di posternya adalah mendatangkan 15 apoteker kurang lebih untuk bisa sharing bersama di siang hari ini. Nanti siapa aja saya akan kenalkan satu persatu. Jadi bisa live chat yang sahabat sehat Afkindo yang mungkin sudah banyak pertanyaan nih, karena template-nya kita kemarin adalah sudah amankah sirup untuk dikonsumsi. Nah, ini memang lagi apa ya, kalau dibilang hangat-hangat, muncul lagi di permukaan setelah bulan Oktober kemarin kasus sirup ini mencuat ya Bapak Ibu. Kita ada di bulan Oktober kita dihebohkan dengan sebuah berita, ada beberapa anak yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, namanya meninggal masa iya tiba-tiba, diduga gitu ya, sebelumnya mengkonsumsi sirup paracetamol, yang itu terjadi kasus gagal ginjal. Sebenarnya kalau ditarik garisnya, kasus ini bermuncul dari, kalau saya tulis sedikit tadi, di Afrika ya. Di Afrika di bulan Oktober, sekitar bulan 10, itu ada beberapa anak, pada anak di Afrika yang diduga terkontaminasi dari sirup yang ada bahan pelarutnya etilen glikol dan dietilen glikol. Nah, ini nanti apa etilen glikol dan dietilen glikol, nanti mungkin saya akan menghadirkan seluruh apoteker yang sudah join di sini untuk kita bersinau bareng. Boleh langsung ini di chat, boleh sahabat sehat Afkindo, langsung saja kita, karena pengen konsep baru, jadi kita konsepnya hanya sharing, ngobrol. Kalau dari sebelum-sebelumnya ada pembicara yang langsung mengutarakan, saya kenalkan untuk menyampaikan informasi atau edukasi. Kali ini sedikit nanti mungkin akan saya mengulas sedikit kenapa sih sampai sirup kemarin tuh akhirnya
para emak-emak nih ya. Nah, ini terutama yang emak-emak boleh langsung nanti komen yang ada di sini sahabat sehat Afkindo, terutama yang emak-emak yang resah dan gelisah. Waduh, kayak judul lagu ya. Yang merasakan kegelisahan dan kebingungannya ketika sirup itu sementara ditahan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM, Balai Besar Obat dan Makanan, di bulan Oktober. Yang karena rentetan dari kasus yang terjadi di Afrika di bulan Oktober itu ada kurang lebih 70 kematian. Terus kemudian di Indonesia ternyata juga ada, yaitu di Jakarta kemarin. Diduga ya masih diduga karena kasus gagal ginjal. Akhirnya kan dari situ investigasi masih terus berjalan sampai sekarang. Ditarik, terus diusut, terus sehingga investigasi berjalan, akhirnya sampailah kepada obat apa nih yang diminum sebelumnya oleh si anak ini ketika diduga sakit gagal ginjal. Sehingga ada beberapa obat yang dikonsumsi, salah satunya adalah sirup paracetamol waktu itu. Sehingga karena dari Afrika tadi banyak kasusnya yang meninggal juga karena sirup ini, sehingga dengan kehati-hatian dan untuk efek waspada mungkin ya oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk biar tidak terjadi kasus yang semakin banyak, akhirnya diinformasikanlah atau disampaikanlah. Waduh, ini ada Mas Aidil. Waduh, saya dikirim love banyak ini. Nanti harus wajib gabung nih, Kang Aidil nih. Waduh, saya ke Jogja nggak ketemu nih. Sekarang join di sini. Nanti wajib hadir ya untuk sharing pengalamannya di Jogja nih sama Kang Aidil nih. Nanti juga beliau juga apoteker, beliau praktek di apotek di Jogja. Kemarin waktu saya main ke Jogja tidak ketemu. Nah, nanti boleh sharing kondisi di Jogja bagaimana terkait persirupan. Oke, lanjut sedikit cerita tadi. Jadi untuk efek kehati-hatian dan kewaspadaan, akhirnya BPOM waktu itu menghentikan sementara seluruh sirup. Padahal yang dikonsumsi sementara waktu itu adalah paracetamol. Cuma demi kehati-hatiannya, akhirnya seluruh sirup yang dikonsumsi, baik vitamin atau batuk pilek dan lain sebagainya, ataupun obat demam dan lain sebagainya, ataupun multivitamin dan lain sebagainya, semua dihentikan. Akhirnya gelisahlah semua emak-emak di Indonesia. Saya kira nanti boleh yang di sini komen emak-emak nih yang ada di sini. Akhirnya kebingungan, ini harus bagaimana ketika sirup. Selain satu bingung, dua juga takut ya. Karena dengan meminum obat sirup ternyata terjadi kasus gagal ginjal. Waduh, kolerasinya tidak secepat itu ternyata. Dari informasi yang semakin ke sini semakin disampaikan. Jadi seperti itu kasusnya sehingga sampai sekarang. Tapi sahabat sehat Afkindo sudah saya informasikan ya, mungkin nanti bisa saya share di kolom chat ataupun di live-nya YouTube, bahwa sekarang Kementerian Kesehatan, karena ini sudah dari bulan 10, 11, 12, 1, 2, sekitar 4 bulanan, sudah ada beberapa sirup yang sudah dirilis resmi oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM, kayak gitu ya. Terkait sama bahwa sirup itu sudah aman untuk bisa dikonsumsi. Jadi Bapak Ibu ataupun sahabat sehatnya Afkindo sudah tidak perlu cemas, tidak perlu risau karena ada beberapa sirup yang nanti mungkin kita akan tampilkan atau sharing di sini linknya untuk bisa diklik dan dilihat. Ternyata ada beberapa sirup yang isinya juga paracetamol ternyata sudah aman untuk bisa dikonsumsi. Jadi ya itulah mulanya kegelisahan atau drama, kami menyebutnya biasanya drama sirup ini dimulai. Jadi nggak hanya ikatan cinta ya yang drama, cuma ternyata ada sirup juga yang ada dramanya, karena bermula dari kejadian yang sampai meninggal, kemudian efek kehati-hatian Kementerian Kesehatan akhirnya sama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menghentikan sementara pergerakan dari sirup. Sehingga waktu itu mungkin Bapak Ibu sahabat sehat Afkindo kesusahan untuk membeli sirup. Selain kesusahan karena semua harus ditahan, nggak boleh dijualkan atau nggak boleh diedarkan sementara waktu yang ada di apotek ataupun di rumah sakit ataupun di klinik ataupun di puskesmas, sehingga beberapa tenaga kesehatan seperti dokter itu mulai meresepkan waktu itu memang puyat kayak gitu. Terus bagaimana Mas Boy kalau anak saya tidak bisa minum puyer? Jadi memang kemarin setelah
secara belum resmi ya, waktu sirup itu benar-benar ditahan, nggak boleh untuk diedarkan. Ternyata dengan peresepan yang puyer pun ya tidak dengan semudah itu untuk diterima, karena puyer itu kan dari beberapa obat kemudian diracik, kemudian digerus sehingga menjadi sediaan yang berupa puyer untuk bisa diminumkan. Ternyata ada beberapa yang tidak nyaman terkait anak dalam kondisi misalnya demam, batuk, pilek. Nah, itu dikasih sediaan puyer. Nah, karena kan di situ pasti timbul rasa pahit dan lain sebagainya. Meskipun ditambah sediaan yang untuk pemanis, cuman kan tidak nyaman kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya terkait sama tema yang kita akan angkat di siang hari ini. Jadi sudah amankah sirup untuk bisa dikonsumsi? Seperti itu mungkin dari saya sebagai pembuka. Nanti kita boleh sharing atau live chat atau ada yang ingin sharing di pelayanan kesehatannya. Ini ada beberapa teman di rumah sakit juga. Kemarin memang sempat rame di grup Disfarsi ya. Jadi di grup Persatuan Apoteker di rumah sakit itu juga gelisah ya, karena karena harus ada butuh ekstra tenaga untuk memuyer. Ya sebenarnya itu juga termasuk bagian dari pekerjaan kefarmasian. Cuman kan dengan sediaan sirup sebenarnya di situ sudah isinya sudah banyak. Jadi ada batuk, pilek, ada demam. Terus ada kalau untuk yang harus diracik kan biasanya sediaannya sendiri-sendiri yang diracik. Nah, itu kan kadang memerlukan tenaga atau memerlukan waktu untuk mempersiapkan itu semua. Kalau misalnya sediaan sirup yang sudah ada, tinggal dikasih etiket sesuai dengan permintaan resep dari dokter, sudah bisa langsung diberikan. Dan di situ kan ada rasa manis dan rasa pahitnya agak tertutupi seperti itu. Cuman ada beberapa kemarin sempat sharing di Persatuan Apoteker di rumah sakit, ya memang menunggu-nunggu sih, boleh atau tidak. Karena kalau di pelayanan kesehatan yang lain, mungkin kalau di puskesmas kita melihatnya adalah efek kemanfaatannya daripada efek kemudaratannya. Kalau misalnya sediaan itu hanya bisa diberikan sediaan sirup misalnya untuk obat-obatan yang dia untuk anti kejang, sediaannya hanya memang adanya sirup, ya itu terkait sama kewaspadaan dan kehati-hatiannya dari efek kemanfaatan dari obat tersebut oleh penulis resepnya, yaitu dokter. Kemarin ada beberapa sih sempat diskusi juga bagaimana terkait sama keresahan masyarakat ini, Dok. Nah, mungkin ada dokter yang join nggak ya di sini? Kalau misalnya ada, nanti kita angkat tangankan beliau terus untuk bisa join. Nah, kayak gitu. Mungkin ada beberapa nanti juga akan yang bertanya sebenarnya apa sih ethylene glycol dan diethylene glycol, terus kenapa yang paracetamol, kenapa yang enggak yang lain dan lain sebagainya. Terus kemudian apa itu gagal ginjal, mungkin ya sedikit saja karena kita nanti akan menyampaikan enggak terlalu dalam karena ranahnya kalau terkait sama apa itu gagal ginjal dan lain sebagainya, mungkin di episode berikutnya kita akan menghadirkan pakar yang langsung dari dokter, mungkin spesialis dalam atau dokter umum, yang akan kita gali terkait sama itu. Nah, mungkin itu nih, sahabat sehat. Ini sudah ada yang banyak yang chat. Saya lihat dulu. Wah, semangat Mas Boy, Mas Aidil, halo. Yuk, Mas Aidil, yuk. Nampakkanlah wajahmu, Mas. Mas Aidil. Atau mungkin Bu Direktur, ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait sama drama sirup? Karena beliau selain di pakar di apotik juga, praktisi di apotik, beliau juga di puskesmas loh. Nah, ini bagaimana nih keluh kesahnya? Ada keluh kesah nggak ya? Atau banyak keluhnya atau banyak kesahnya? Atau banyak apanya? Karena saya kira untuk kasus sirup ini banyak lapisan yang terkena dampaknya terutama. Yuk, monggo Bu Direktur mungkin bisa sharing. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat seluruh sahabat Sinau Bareng Apoteker, teman-teman sejawat apoteker yang sudah bergabung, terima kasih. Teman-teman tim pelayanan dan semua yang menyimak acara hari ini, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Ya, ini Mas Boy, waktu awal-awal drama sirup itu gebiah uyah gitu loh ya. Jadi
semua sediaan cair itu dianggapnya sirup. Sementara yang berkasus ini kan sebetulnya cuma sirup ya. Iya. Tapi kemudian masyarakat kita takut pada seluruh sediaan cair, termasuk ada suspensi, emulsi di sana ya. Mungkin banyak masyarakat kita yang belum mengenal sediaan cair selain sirup itu ada apa. Kalau sirup itu kan sediaan cair yang di mana zat aktifnya itu bisa terlarut. Terlarut itu jadinya bening ya, jernih. Jernih, warnanya ya mungkin ada merah, hijau, biru, macam-macam ya. Tapi yang jelas kalau cirinya sirup itu adalah sediaan cair yang dia terlarut sempurna. Nah, kenapa ada masalah? Karena di situ biasanya ditambahkan zat yang bisa berfungsi sebagai kosolven, menambah kelarutan, sehingga zat-zat obat yang dia sukar larut di dalam air menjadi baik kelarutannya, sehingga di dalam sediaannya dia bisa dibentuk menjadi sirup yang terlarut sempurna. Sementara ada sediaan-sediaan yang cair juga, tapi bukan sirup, yang kalau nggak dikocok mungkin ada endapannya ya, kayak suspensi seperti itu. Dia memang di dalam air campurannya, tapi selalu ada zat padat yang mengendap. Karena kelarutannya di dalam air biasanya memang tidak bisa 100%. Jadi itu sebetulnya bukan kategori sirup ya, tapi masyarakat kita ya saking paniknya wedi kabeh pokoknya nek sing cair-cair itu ndak lah, semuanya bilang ndak gitu ya. Akibatnya ya banyak terjadi gonjang-ganjing ya, kalau di apotek terasa sekali karena memang perputaran cash-nya itu kan kita rasakan ya. Betul. Kalau di puskesmas kemarin memang ada beberapa produk yang ditarik dari distributornya dan dijanjikan untuk diganti. Namun sampai saat ini belum ada ini penggantiannya. Gitu ya? Sebatas wacana ini. Sebatas wacana mau diganti apa gitu. Cuman produknya ditarik untuk diamankan gitu aja kalau yang di puskesmas. Selain suspensi ada juga emulsi kan ya. Campuran antara zat cair air dengan minyak. Di situ mungkin zat aktifnya itu kelarutannya ada di dalam minyak seperti itu, sehingga harus diformulasikan dalam bentuk emulsi supaya dia bisa tetap menjadi sediaan yang acceptable, yang bisa diterima. Itu Mas Boy pendahuluannya mungkin ya dari saya, membahas tentang drama sirup yang ya alhamdulillah sih ya sekarang sudah cukup banyak yang di ACC sama BPOM yang boleh digunakan kembali, yang aman, dinyatakan aman. Tapi saya rasa sejauh ini kepercayaan masyarakat kita jelas menurun ya. Yang tadinya selalu sirup untuk anaknya sekarang jadi lebih hati-hati lagi. Mungkin teman-teman di tempat yang lain atau di apotek yang lain bisa sharing-sharing juga bagaimana kondisinya. Yuk, monggo nih Bapak Ibu semua boleh sharing di sini. Jadi memang sempat memang drama ya Bu Dini ya. Cuman kan sekarang dengan perkembangannya waktu, kemudian BPOM juga investigasi terkait sama kasus, Kementerian Kesehatan juga investigasi terhadap beberapa kasus ini, apakah memang benar. Karena jadi istilahnya gini, sirup mencuat, terus kemudian ada gagal ginjal di situ. Nah, akhirnya kan ibu-ibu yang ada di, mungkin pelanggannya ada di apoteknya dengan semua, mungkin langsung kaget, aduh, hari ini minum sirup, besok gagal ginjal. Nah, kayak gitu. Jadi pikiran-pikiran itu kan langsung muncul waktu itu. Ya karena kasus minum sirup dieratkan dengan gagal ginjal, ditempelkan dengan gagal ginjal. Sehingga langsung ibu-ibu semua yang ada di sini, sahabat sehat Afgindo juga, langsung melekatnya adalah ketika minum sirup langsung kena gagal ginjal. Nah, sebenarnya kan tidak seperti itu kayak gitu loh. Cuman yang menjadi imbasnya adalah, yang menjadi korbannya adalah ya seolah-olah korban sih ya dalam tanda kutip adalah sirup ya, karena rentetan investigasi kan mungkin
apa yang dimakan sebelumnya, apa yang dikonsumsi sebelumnya, anak ini sakit itu apa penyebabnya, kemudian obat apa yang dikonsumsi, akhirnya semua dianalisa, semua di apa namanya diteliti sehingga kemungkinan diduga kan seperti itu. Cuman semakin ke sini ternyata heboh dari sirup itu kan sudah semakin menurun karena memang kasusnya ternyata di beberapa media kemarin disampaikan memang bukan karena sirup untuk kasus gagal ginjal seperti itu. Jadi tapi ya kadung-kadung ibarat kata kadung emak-emak itu kadung saking sayangnya kepada buah hatinya gitu ya. Jadi takut kalau terkait sama penggunaan sirup itu berefek tidak baik atau kurang baik terhadap tumbuh kembang dari anaknya. Apalagi kalau langsung minum sirup kena gagal ginjal. Aduh ya kan kasihan banget gitu kan. Akhirnya seperti itu. Cuman sekarang ada beberapa ini coba saya share di live chat. Di situ ada beberapa produk-produk sirup yang sudah bisa aman dikonsumsi, nanti bisa dilihat di situ ya, sahabat sehat Afkindo, ibu-ibu semua, mak-maknya, mak-mak Indonesia nih yang selalu setia terhadap Sinau Bareng Apoteker. Kalau sedikit saya tadi sama Bu Dini yang di live tadi kan terkait sama kenapa harus sirup. Kalau memang benar kalau Bu Dini memang waktu itu memang paracetamol yang apa ya menjadi kayak seolah-olah tersangka gitu ya. Jadi atau tersudut gitu. Ya karena memang kalau dari beberapa studi yang saya baca sebelumnya atau dari mengikuti berita yang sebelum-sebelumnya memang paracetamol itu ternyata agak susah larut ya dalam hal apa namanya pembuatan sirup ini. Sehingga mungkin ditambahkan pelarut lain yang contohnya adalah yaitu tadi gliserin, propilen glikol dan dietilen glikol. Jadi tapi dengan kadar tertentu untuk menambahkan konsentrasi kelarutannya. Ada 0,1% sama kalau nggak salah berapa? 0,25 ya, 25. Nah ini yang dicurigai. Jadi akhirnya siapa sih sebenarnya etilen glikol dan dietilen glikol ini? Yaitu dia tadi untuk memudahkan kelarutan konsentrasi. Ini mungkin nanti ada ibu-ibu dosen Bu Diana nih, mungkin bisa nanti ditambahkan terkait sama kasus paracetamol sirup kemarin. Cuman semakin ke sini ternyata apa namanya kadar itu karena kalau kita menelisik dari awalnya ya, jadi obat sebelum sampai kepada masyarakat itu kan prosesnya banyak ya, Bu Dini ya. Jadi mulai kita mungkin perusahaan obat juga ada standarnya yang namanya CDOB gitu ya, cara distribusi atau cara pembuatan CPOB, cara pembuatan obat yang baik itu diatur, cara distribusi obat yang baik juga diatur. Jadi mulai dari mendapatkan bahan bakunya itu dicek, selalu ada standar-standarnya, apakah ini tercemar atau tidak sebelum diolah. Terus kemudian diolah pun cara pembuatan sesuai dengan CPOB, cara pembuatan obat yang baik dan benar. Dari situ itu semua terlapor, itu semua terdokumentasi. Terus kemudian sesudah dibuat, kemudian sebelum di launching, nah itu kan harus memenuhi beberapa tahapan uji-uji dan lain sebagainya. Sampel itu diberikan kepada BPOM untuk dicek apakah ini ada cemaran dan lain sebagainya sebelum dilempar ke masyarakat untuk diedarkan. Kemudian muncullah nomor batch dan lain sebagainya, expired date dan lain sebagainya, yang ketika itu dinyatakan aman itu boleh disampaikan atau boleh dilaunchingkan untuk dikonsumsi kepada masyarakat. Terus kemudian ketika disampaikan masyarakat pun juga tidak akan berhenti di situ karena setiap bulan pastinya perusahaan obat juga mengevaluasi batch yang saya edarkan ini sudah aman atau belum, di sampling. Selain perusahaan, BPOM kan juga kadang keliling Balai Besar Obat Makanan dan juga keliling ke rumah sakit, mungkin ke puskesmas, ke klinik, ke apotik mungkin yang sering ya. Mungkin sambil cerita nanti. Kalau ada BPOM datang ke apotik tuh seolah-olah apa ya takut gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu tugasnya untuk sampling obat-obat yang sudah launching. Itu pun juga dilaporkan. Ketika di situ ada cemaran dan lain sebagainya, ya langsung aja di recall. Tapi memang benar sudah ada beberapa yang mungkin ditarik sesuai yang disampaikan oleh Bu Dini tadi, ada beberapa yang sudah ditarik dan itu sudah dipublish. Jadi nama-nama obatnya saya kira Bapak Ibu sahabat sehat Afkindo juga bisa langsung searching cari di Google ya terkait sama obat-obat yang ditarik. Saya kira sudah mengetahui semua dan itu sudah tidak ada. Jadi ketika itu diumumkan oleh BPOM, Kementerian Kesehatan, obat-obat apa yang ternyata kadarnya etilen glikol dan dietilen glikol tadi berlebih
ternyata itu langsung di recall. Jadi ditarik dari PA apotik, mungkin juga dikumpulin, terus kemudian diretur atau ditukar atau dimusnahkan kalau sudah expired. Jadi dipastikan selain obat-obat yang sudah aman yang saya sampaikan di kolom chat itu, obat-obat yang ada sekarang di pelayanan kesehatan itu adalah obat-obat yang benar-benar sudah dirilis sama Balai Besar Obat dan Makanan. Jadi emak-emak Indonesia nih, sahabat sehat Afindo sudah tidak perlu cemas lagi. Ketika membeli sirup di apotik, di puskesmas, mendapatkan sirup di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, boleh sih ditanyakan ini sudah aman atau belum, ini sudah ada lisensinya BPOM atau belum. Ternyata kalau memang itu sudah, ya sudah, itu berarti sudah ada lisensi aman dari Balai Besar Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Ayo sharing lagi yuk. Bu Zuanta mungkin. Bu Apoteker Zuanta, silakan. Kayaknya on cam ya beliau. Ini Bu Zuanta ini dari Apotik Sumobito Farma. Bu Zuanta hadir? Mas Gusti nih dari mana nih? Mas Gusti, apoteker Gusti Bagus. Boleh sharing Mas? Kenalan? Silakan Mas Gusti, teman saya ini Mas Boy. Dari Malang ya? Bukan. Sragen. Sragen. Ayo Mas Gusti, salam kenal. Ya, salam kenal Mas Boy. Waduh, ini Mas Gusti nih dinas di mana? Di pelayanan kesehatan di mana? Apotik? Ini di Rumah Sakit Umum Sragen. Nah, ini nih. Kalau di rumah sakit biasanya jauh lebih kompleks karena ada beberapa dokter yang wah sudahlah dikasih aja gitu kan. Kayak saya kemarin dia kayak gitu. Sebaliknya Mas Boy, kalau di rumah sakit itu malah jarang penggunaan sirup. Wow, malah jarang. Malah jarang. Kita kan soalnya banyak sediaan injeksi ya sama apa? Jadi paling di sini tuh paling kita makainya adalah substansi biasanya, sukralfat. Jadi ya saya numpang belajar di sini. Jadi mungkin teman-teman di apotek yang justru lebih paham mungkin, makanya saya lebih senang belajar aja di sini. Berarti kalau di rumah sakit, tapi sediaan sirup juga ada kan, Mas? Tapi sediaan sirup ada, biasanya kita ada paracetamol sirup sama vitamin C, tapi biasanya untuk pasien rawat jalan. Kalau rawat inap kan paracetamol ada sediaan infus, ada sediaan jadinya jarang sekali digunakan. Kalau di IGD kadang kalau sediaan yang ingin cepat untuk analgesik paling dikasih supo ya Mas ya? Ya. Supo itu yang dikasih. Jadi benar-benar masih menghindari gitu ya kalau di rumah sakit. Betul. Cuma beberapa sediaan sirup berarti di hold atau ditahan atau ada yang beberapa sudah beli? Memang sudah ada warningnya dari surat edaran direksi. Untuk beberapa sih yang kita inventoris kita itu semua masuk, jadi masuk kategori, jadi kategori yang diperbolehkan. Kalau yang masuk surat edaran kita sudah tidak mengorder lagi. Oh gitu. Jadi ya tetap ya sesuai dengan SK Direktur apa yang boleh, karena kan patokannya tetap dari Kementerian Kesehatan sama BPOM ya Mas ya. Kita tidak bisa memberikan yang tidak ada lisensi resminya. Nah itu sahabat sehat Afindo, dari pengalaman dari Mas Gusti di Rumah Sakit RSUD ya Mas ya? Ya Mas, RSUD Sragen. Nah, dari RSUD Sragen bahwa memang efek kehati-hatian masih tetap dijalankan sampai sekarang. Jadi tidak serta-merta langsung diberikan tanpa edukasi, tanpa pemberian obat. Nah, jadi semua tetap ada efek kehati-hatian. Kalau di rumah sakit kan biasanya banyak peresepan sama dokter dan lain sebagainya, baik penyakit dalam, ada anak. Nah, ini banyak nih yang on cam, ada Bu Zuanta sama Mbak Erna. Yuk, siapa dulu? Bu Zuanta deh. Apoteker dari Sumobito Farma. Warahmatullahi wabarakatuh itu Pak. Iya. Mungkin ini apa namanya? Bu Zuanta terkait di apotik, terkait sama emak-emak yang masih galau untuk pemberian sirup nih. Iya. Kalau kemarin itu kan sudah banyak ya sebenarnya yang sudah sudah dirilis gitu ya, bahwa memang dinyatakan aman, tidak mengandung, dan juga kalaupun mengandung itu batasnya dalam batas aman seperti itu kan. Terus yang bikin heboh lagi kan kemarin ya satu merek yang tiba-tiba muncul gitu ya karena ada satu kasus. Ya, sebelum mulai oke gitu ya, nggak terlalu gonjang-ganjing gitu, tapi beberapa hari muncul lagi gitu ya.
Nah, beberapa hari lalu muncul lagi, akhirnya juga banyak pertanyaan akhirnya. Apalagi sempat ada berita yang menyebutkan bahwa hasil lab satu dengan lab berikutnya itu tidak sama hasilnya, itu kan jadi pertanyaan gitu ya, kenapa kok bisa seperti ini kan gitu. Tapi saya baca berita kemarin itu kan Kemenkes itu sudah menyatakan bahwa bukan karena sirup kan seperti itu. Kan akhirnya karena beritanya sebelumnya sudah sudah beredar, ya tetap namanya orang tua dengan anaknya kan otomatis lebih hati-hati gitu. Mungkin saran yang bisa diberikan untuk orang tua itu setiap kita membeli obat, ya jangan beli obat sembarangan seperti itu ya. Harus kalau memang penyakitnya tidak bisa diobati dengan obat bebas, ya sebaiknya ke dokter untuk periksa gitu ya. Apalagi kalau gejalanya itu tidak membaik gitu. Dan biasakan mencatat obat yang diminum. Ya. Supaya ada terjadi sesuatu, walaupun itu obat dinyatakan aman ya, sudah bisa dikonsumsi gitu. Cuma ya tetap dibiasakan untuk mencatat obat-obat yang diminum. Jika suatu saat ada masalah yang muncul, itu bisa ditelusuri seperti itu. Betul. Cuma ya enggak perlu terlalu berlebihan takut juga ya, karena kalau nggak diobati pun juga nanti bahaya anaknya ya, karena betul Bu Suwanta. mengingat kasus ini kan diawali dengan demam ya rata-rata. Ya. Demam kan ciri adanya infeksi. Nah, kita tahu ini benar-benar, kalau tadi menyebutkan dia bukan karena sirup, kan mungkin juga karena infeksinya. Kita nggak tahu tuh infeksinya karena apa kan gitu. Itu kan harus ditelusuri juga seharusnya ya. Itu sih. Tetap hati-hati, jaga kesehatan apalagi untuk anak-anak. Minum obat harus dicatat begitu, apa obatnya yang diminum, supaya nanti kalau ada apa-apa bisa dicari penyebabnya seperti itu. Karena kalau saya rasa kasus yang baru ini kemarin kan satu anak ya, berapa ya? Satu anak kan. Ada di Solo satu, di Jakarta satu, sama di Bogor satu. Ya, sedangkan obat itu saya rasa penggunaan dalam satu hari lebih lah dari 1-2 anak ya kan? Ya. Nah, apakah itu kan ya jadi nggak bisa dipukul rata ya, tidak bisa dijelaskan bahwa obat itu adalah penyebab utama begitu. Ya. Gitu sih. Cuma ya harus tetap dipantau anaknya ya. Kalau pesan dari saya begitu kira-kira. Nah, terima kasih nih sharingnya Ibu Apoteker Suwanta dari Apotek Sumombito Pharma. Jadi memang itu efek kehati-hatian ya, apalagi terkait sama buah hati, kita nggak mau salah memilihkan. Jadi tetap konsultasikan, misalnya kalau di pelayanan kesehatan ya konsultasi, kalau di apotek ya tanya apotekernya. Ya, cari apotekernya, cari petugas farmasinya yang ada di apotek terkait sama sirup-sirup mana yang sudah bisa diberikan terkait sama kondisi pasiennya atau kondisi pelanggannya yang lagi demam, yang lagi batuk pilek, karena ini musimnya juga lagi hujannya hampir setiap hari. Kalau di sekitar studio ini di daerah Jombang, hampir setiap hari diterpa hujan dan intensitasnya juga lumayan tinggi kayak gitu kan. Jadi daya tahan tubuh benar-benar ini harus dijaga kayak gitu kan. Tapi Mas Boy, ada satu hal yang positif sebenarnya dari kasus ini ya. Jadi masyarakat lebih hati-hati sekarang dibandingkan sebelumnya. Nah, betul. Jadi memang benar ya, Bu Suwanta ya. Jadi kalau memang sekarang lebih banyak tanya gitu ya, terkait sama lebih aware. Kalau dulunya ya beli obat panas langsung sebut merek, dapat pulang gitu kan ya. Kalau sekarang alhamdulillah lebih aware. Di WA gitu ya, sedikit-sedikit tanya, difotokan gitu yang di rumah, ini aman nggak diminum gitu. Betul, nah itu ya. Jadi ada efek baiknya ya dari kasus ini ternyata alhamdulillah. Ya, ada sesuatu yang pasti yang baik dari kejadian yang tidak baik sekalipun kan seperti itu. Gitu ya. Jadi tetap diambil hikmahnya nih ya dari kasus yang mencuat dari bulan Oktober. Karena kan ya investigasinya sampai sekarang pun juga masih berjalan. Cuma ada beberapa kemarin setelah satu merek kemarin yang diumumin ternyata kan langsung di besoknya itu langsung di press release bahwa memang bukan karena merek obat tersebut. Sampai kemarin yang di Solo kan
sampai wali kotanya kan juga ikut komen gitu kan. Jadi terkait sama kasus yang tersebut. Terima kasih sharingnya Ibu Apoteker Zuanta dari Apotek Sumobita Pharma. Ini juga udah gabung nih, ada Mas Faisal sama Apoteker Erna. Ini boleh dulu salah satunya, monggo. Atau bareng, kalau bareng nanti nggak kedengeran, salah satu aja deh. Oke, saya Mas Boy. Ya, silakan Mas Faisal dari Assalamualaikum warahmatullahi Apotek. Ini wabarakatuh. dari Nganjuk ya Mas Faisal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam warahmatullahi Saya setuju dengan yang dikatakan Bu Yuwanta tadi, Mas Boy. Memang kan karena absorpsinya etilen ini kan juga cepat, Nggih. Jadi yang perlu didesakkan sebenarnya kasus kalau sudah terjadi seperti apa. Artinya yang tidak sengaja pasien atau belum tahu edaran dari BPOM, terus tidak sengaja tertelan, kan harus cepatnya dibawa ke UGD. Gitu. Yang pertama itu. Kemudian juga gejalanya harus diamati, karena gejalanya keracunan etilen ini kan rasanya sangat umum, gitu. Pusing, yang disebutkan Bu Yuwanta tadi, demam, ada mual muntah juga. Nanti kami dari apoteker mungkin menganjurkan kalau ternyata setelah minum sirup, yang sebelumnya belum tahu informasi ini, ternyata minum sirup, tetap minum sirup, terus terjadi hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya kan dibawa ke UGD atau dibawa ke rumah sakit untuk penanganan secepatnya. Ya, setuju sekali Bang Faisal nih. Jadi memang harus benar-benar tahu ya. Jadi kalau misalnya kondisinya tidak menunjukkan ke arah baik, nah itu bagaimana langkah selanjutnya kayak gitu. Ada lagi Kang Faisal yang mau di-sharingkan mungkin pengalaman di apoteknya. Ini kayaknya apoteknya mau grand opening atau pengalaman-pengalaman dari sebelum-sebelumnya, boleh cerita dah terkait sama kondisi sekarang nih, kondisi sirup. Karena tagline-nya kan sudah aman belum sirup untuk digunakan. Bagaimana, Kang? Untuk sirup sebenarnya di Nganjuk juga ini sama sebenarnya di tempat-tempat lain. Cuma untuk sirup di Nganjuk itu lebih leluasa, lebih leluasa karena memang kita selain dibentrokkan dengan peraturan, kita juga dibentrokkan dengan kebutuhan pasien yang seperti jenengan bilang tadi. Jadi ada dilema di sini, Mas Boy. Apa tuh dilemanya? Antara peraturan dari Permenkes atau dari BPOM tentang sirup-sirup yang dilarang juga kebutuhan yang memang pasien itu tidak mau diganti tadi yang jangan bilang tidak mau diganti dengan katakan puyer atau tablet atau memang susah minumnya puyer atau tabletnya gitu. Akhirnya memang kalau di Nganjuk menggunakan beberapa pertimbangan, kalau memang manfaatnya lebih banyak sirup dikasih, terpaksa harus kita kasih kan gitu ya. Cuma pastinya kan sediaan sirup-sirup yang sudah ada di press release-nya tadi ya. Sekarang sudah 600-an lebih kok sekarang. Jadi merek-merek yang sudah boleh rilis tuh kalau nggak salah per update-nya itu 600-an, hampir 700. 680 berapa gitu. Jadi insya Allah ada beberapa obat yang sudah ada masuk di situ untuk aman. Terima kasih Mas Apoteker Faisal dari Nganjuk. Nah, berikutnya nih dari ujung Jombang ada Apoteker Erna. Silakan Mbak Erna. Mungkin ada beberapa pengalaman di apoteknya terkait sama kemarin. Karena kemarin sempat ya kalau dibilang lucu ya lucu, unik juga unik. Ada beberapa apotek yang etalasenya ditutup sediaan sirup. Ada yang pakai kain, ada yang pakai kertas, ada yang diamankan. Itu kan benar-benar, waduh, kita tuh kayak benar-benar kayak ngejual obat yang benar-benar dilarang banget gitu ya. Jadi ya agak ironis sih sebenarnya itu sampai segitunya gitu. Ada yang ditutup kemarin sampai di-sharing kan di beberapa grup, ditutup pakai kain, ditutup pakai kain hijau, ada yang putih, ada yang ditutup pakai kertas, ada yang diamankan, diturunkan. Jadi benar-benar kita kayak nggak jualan karena ternyata sebagian besar isinya yang ada di apotek untuk etalase yang paling depan itu ya rata-rata kan ya sirup ya, Bu Erna ya, Mbak Erna. Nah, kayak gitu. Pengalamannya gimana nih? Kemarin ditutup pakai apa nih di apoteknya nih? Halo Mas Boy dan teman-teman apoteker semua. Ya. Saya dari Apotek Sri Kandi Bedah Lawang ya, di Utara Jombang. Nah, kalau pengalaman kemarin yang kasus sirup paling berat itu sebenarnya di 2 minggu pertama, ketika sama sekali belum ada kejelasan. Kalau di apotek saya kemarin kami subuh-subuh itu
langsung nutup etalase pakai kertas, Mas Boy. Nah, Iya, pakai kertas kami nutupnya. Enggak se ekstrim, ada sih juga yang sharing ditutup pakai kain jarik gitu kan, kayak innalillahi banget nutupnya. parah nih. Itu kalau di apotek saya ditutup pakai kertas semua, benar-benar kita nggak jual sirup sama sekali, dan itu butuh effort yang luar biasa untuk mengedukasi terutama emak-emak yang ngeyel banget, yang nggak semprot bolak-balik, kenapa nggak boleh dijual gini, bentrok dengan para ibu-ibu yang benar-benar ngeyel. Tapi ya bagaimana usaha kita sebagai tenaga kesehatan gitu ya untuk mengedukasi di 2 minggu pertama yang benar-benar berat. Nah, semakin ke sini kan sudah semakin melandai. Namun juga seiring dengan kasusnya semakin melandai, kepercayaan masyarakatnya juga, benar kata Bu Dini tadi, kepercayaan masyarakat juga semakin berkurang dengan pemakaian sirup, karena terbukti penjualan di apotek meskipun ini sudah diklaim aman gitu ya, tapi masyarakat benar-benar perlu diyakinkan aman, ini aman yang bagaimana, kemudian apakah benar-benar aman, itu yang benar-benar kita yang di apotek itu sangat perlu mengedukasi, Mas Boy. Ya. Kemudian yang digalaukan lagi para emak-emak yang punya balita, terutama di bawah 1 tahun, baby-baby di bawah 1 tahun itu kan, apakah sistem organ tubuh ginjalnya sudah sempurna atau belum untuk minum sirup, itu lebih galau lagi, terutama yang habis imunisasi. Di masa-masa itu kan terus ya ada imunisasi gitu kan. Saya sendiri pun yang punya baby bingung, ini anak saya kena efek samping apa gitu. Itu sih yang benar-benar membuat kami semua para ibu-ibu juga kebingungan, Mas Boy. Itu sharing dari saya. Nah, itu nih, ternyata juga di pelayanan kesehatan yang di apotek juga itu ya. Jadi effort antara emak-emak yang ngeyel ingin tetap pakai sirup, sedangkan kita belum berani atau belum bisa untuk ngejualin. Ada emak-emak yang aware tahu, oh ini belum boleh Bu, ini jadi bentrok. Nah, kayak gitu. Tempur di apotek nih. Waduh, yang bingung yang menjadi wasitnya nih, apoteker yang ada di apotek. Nah, ini mau kita pilih ring yang mana, kanan atau kiri ini, sudut kanan. Nah, itulah pentingnya edukasi. Tentunya benar yang dibilang Pak Erna tadi ya, 2 minggu di awal, karena benar-benar 2 minggu itu tidak ada press rilis resmi ya. Ini mau diapakan sih persirupan drama ini? Mau dibawa kemana kalau judulnya lagu Armada gitu kan? Mau dibawa kemana nih muaranya? Nggak ada kejelasan. Sementara itu, ternyata juga kalau di ruang sakit, kalau di tempat saya juga dokter juga galau kalau dia harus penulisan terkait sama peresepan puyer, terus kemudian di apotek apalagi gitu kan ya. Dia udah mau akhir tahun, ada drama sirup pula. Waduh, ini kita nggak mau retur juga suruh nahan dulu, karena ada beberapa yang nggak bisa diretur karena ya kalau itu dikembalikan juga PBF-nya juga nggak mau untuk terima kayak gitu. Kalau belum ada press release-nya, ini memang kalau misalnya kalau kemarin ada beberapa sirup yang sudah diumumkan untuk bisa ditarik karena dia kandungan EG dan di EG-nya agak lumayan melebihi ambang batasnya, akhirnya kan ditarik. Nah itu kan ada warning itu, otomatis kan perusahaan juga mau menerima. Tapi kalau yang belum ada sama sekali nih, nandon beberapa bulan, nah ini nggak jadi duit, aduh ini yang pebisnis nih, yang di apotek galau lagi. Nah kayak gitu kan ya. Cuma ya inilah yang namanya mungkin dari pola dari peredaran obat yang ada di Indonesia untuk kemanfaatan untuk semuanya. Kang Aidil nih, waduh, mana Kang? Yuk sharing yuk, di Jogja kayak gimana Kang? Kak Rus sudah hadir. Ada nggak Kak Rus? Mbak Diana, nah ini sebagai pakar pendidikan terkait sama bagaimana tuh paracetamolnya. Bisa nggak nih naik Mbak Diana? Ibu dosen kita. Atau mungkin ada yang chat di YouTube itu chatnya jalan nggak ya? Saya dari tadi melihat kok tidak ada jalan ya live chatnya. Mas Boy. Ya. Bahkan sedikit. Okay. Kemarin tuh ada yang beberapa tanya, ya 1-2 sih yang tanya ke saya itu gini, waktu awal-awal sirup dilarang itu.
Katanya gini, loh terus gimana nanti sirup itu dimusnahkan semua, katanya gitu. Apotek-apotek rugi dong, katanya gitu. Itu saya jadi, sempat saya juga mau ketawa juga ya waktu baca chatnya seperti itu. Itu mama yang saking peduli kepada apotek ya, Mbak Iwanta ya. Kamu jadi rugi dong nanti kalau sirup dimusnahkan, katanya gitu. Terus saya bilang, tenang, kalau ada seperti ini, sirup itu akan dikembalikan distributor, saya bilang seperti itu. Karena ini kan kesalahannya bukan dari apotek ya, itu kalau Betul. karena kita adalah sarana resmi, saya bilang gitu ya. Itu ada satu edukasi yang saya selipkan ya, karena saya bilang kalau itu tempatnya bukan resmi, istilahnya kayak beli putus ya, istilahnya kalau misalnya seperti itu ya, ya mereka nggak akan tanggung jawab distributornya. Kalau apotek itu karena sarana resmi, kalau ada apa-apa ya ada rantainya, ada rantai pendistribusiannya untuk ditarik kembali. Jadi kita nggak ada rugi di situ. Kalau barang mandek iya, tapi kalau dimusnahkan enggak, bilang gitu. Nanti ada prosedur sendiri untuk memusnahkan, saya bilang gitu. Nah itu beberapa ada yang tanya seperti itu. Nah itu kan ya, jadi itu kan biasanya yang pelanggan-pelanggan sudah loyal ataupun sudah saking kandung percayanya ke apoteker-apoteker, kadang konsultasi by WA, kemudian mempercayakan obatnya kepada apoteker yang ada di apotek. Itu kan kadang juga mereka juga aware atau peduli kepada Bapak Ibu semua nih yang ada di apotek. Jadi obat-obatnya itu gimana kan Mbak kayak gitu kalau nggak bisa dijual. Kan banyak yang diam di tempat, nggak bisa dijual, kemudian ditutup. Nah, kayak gitu kan. Obat-obatnya sirup-sirupnya ditutup, nggak boleh dijual. Kayak gitu. Nah, terima kasih sharingnya. Seru sekali ya terkait sama sirup. Namun, sekali lagi untuk masa-masa sekarang, jadi emak-emak sudah tidak perlu khawatir. Jadi setiap kejadian dari beberapa tadi yang di-sharingkan sama Pak Apoteker Zuanta, Bu Dini, terus kemudian Mbak Erna, Mas Faisal. Jadi semua pasti ada efek baiknya. Jadi mungkin yang selama ini kita belinya hanya sekedar beli, kemudian bawa pulang. Nah sekarang ada, kalau dari anjurannya Kementerian BPOM ya, kalau nggak salah yang cek klik itu ya, cek kemasannya, cek apa tuh, cek klik apa? Cek izinnya ya, kemasannya, izinnya, kemudian label sama kedaluarsa ya. Izin edar, izin, label, kedaluarsa ya, cek klik ya. Jadi lihat dulu ini kemasannya masih aman atau enggak. Terus kemudian ada izin edarnya enggak. Terus kemudian ada kadaluarsanya enggak. Nah, kayak gitu. Jadi jadilah pelanggan atau pembeli yang cerdas, yang smart sekarang. Dengan kejadian seperti ini harusnya aware, harusnya peduli terhadap apapun yang akan dikonsumsi, terutama terkait sama obat-obatan kayak gitu. Kan memang sempat kemarin semua benar-benar yang bukan sediaan sirup pun akhirnya juga nggak berani beli. Bahkan yang sediaan-sediaan herbal, ya, kayak sediaan-sediaan yang obat masuk angin yang diminum itu juga akhirnya nggak ada yang berani beli gitu kan. Ini aman nggak ya ini? Ini boleh nggak dikonsumsi? Sampai saking ya karena memang belum ada pengumuman resmi sih dari Kementerian Kesehatan dan Balai POM. Sampai yang sasetan juga ya. Nah, itu kan. Saya benar-benar nggak berani Bu Dini. Jadi beberapa kemarin cerita-cerita yang ada di teman-teman yang ada di apotek. Jadi memang benar-benar ini terus gimana usaha kita untuk mengenalkan. Karena ada yang benar-benar sampai sekarang masih menanyakan sudah aman atau belum gitu ya. Sudah benar aman atau belum. Padahal kita beberapa teman di apotek kan setiap ada press release dari BPOM kan kita print out, ditempelin. Jadi sekarang sudah apotek itu kayak mading gitu ya. Ada beberapa yang kemarin sempat sharing kan, jadi kayak mading gitu, ditempel-tempelin ini obat yang aman, tempel lagi, tambahan lagi, ada 10 tambahan, tempelin lagi. Jadi ya supaya itu sebagai pembuktiannya kita bahwa kita memang benar-benar memberikan pelayanan obat yang resmi. Kalau misalnya boleh ya boleh, tidak ya tidak kayak gitu. Jadi tidak ada yang di apotek yang ada di Bapak Ibu semua yang ada di sini apoteker-apoteker nih, tidak ada obatnya yang tadi putus rantai kayak gitu. Jadi semua ada jalur. Kayak gitu ya, Bu Dini Kalau ya. kalau Mas Boy di Nganjuk kemarin juga ada yang ditutup sama kain putih, Mas. Vaksinnya. Jadi kan antara simbol menyerah atau almarhum gitu. Kalau simbol menyerah itu bendera, Mas. Ya, putihnya kan antara simbol menyerah atau
menyerah di apoteknya atau Aduh. almarhum rest in peace. Mungkin seadanya kain, Mas Faisal. Nah, karena pertimbangannya kalau di apotek, kalau ketika anak juga, anak ketika sakit, nah itu kan bingung juga. Ini kalau dikasih tablet, kalau kita harus muyerkan juga harus menunggu waktu juga. Ini kayaknya ada yang dari Kak Ros nih, ada raise hand ya. Kak Ros, yuk tampil yuk. Ini apoteker dari andalanya Bapak Ibu. Oh, hilang lagi ya Kak Ros. Halo Kak Ros. Nah, ini kembali ke Mas Faisal. Jadi ya memang itu sih ya, ditutup kain putih antara menyerah atau sementara ditutup. Waduh, ini agak ekstrim nih. Ini baru tahu kayaknya. Kalau pengaduannya tidak. Nah, ini ada Kak Ros. Itu seperti apa? Itu kita akan sampaikan pada saat workshop. Pengarahnya adalah meningkatkan pemahaman terkait edukasi. Sebentar. Bisa Ya, kedengaran? Ya, bisa dengar. Udah Kak Ros, udah masuk. Ya, selamat sore semua dari jam dan juga bidang 15 waktu Nah, di sana udah jam Indonesia Tengah. Ya, direncanakan di bulan September. Nah, Jadi Kak Ros, setahun sekali kita melakukan workshop drama sirup di NTT bagaimana nih? Apakah so far so good atau ditutup kain juga atau bagaimana? pembentukan Ya, tim maaf ya, saya advokasi. baru sempat bergabung karena tadi ada kegiatan lain, jadi baru dari bidang begini. Mungkin tim backsoundnya masih kedengaran ada soundnya lain. Kami ada kegiatan IAI di sini. tawarannya adalah Jadi terbentuknya saya curi tim waktu advokasi. dikit, soalnya Mbak Lili tadi udah nanya. Ini kalau belum muncul. Ya. Penanggung jawabnya ke wakil ketua dua. Untuk kami di sini kebetulan karena saya di target minimal di bulan Kan September sehingga kan 2023 kami menyediakan kita sudah untuk kebutuhan membentuk tim puskesmas. Nah, advokasi kemarin tersebut. untuk asisten kami di Kemudian, sini, program kerja sirup yang kami yang kedua. di recall itu antasida sama paraset sirup Nah, semua yang ketiga, membuat layanan pengaduan anggota terkait praktik kefarmasian di media sosial dan nomor tarik kontak semua. layanan pengaduan. Yang Jadi kita terpakai saat tawarannya ini cuman ada yang terbentuknya layanan pengaduan media sosial. yang punyanya sampai Juga diposisinya nomor kontak Nah, kami beri edukasi untuk kepada kontak layanan teman-teman pengaduan. kepada para Menargetkan di bulan Maret ini pasien kita sudah bahwa punya nomor kalaupun kontak misalnya layanan harus membeli pengaduan. apotek itu tolong dilihat dulu dengan Layanan apa pengaduan namanya setelah kita produsernya, maksudnya pabriknya apa, terus kita juga diprotes. bisa melayani pengaduan Ini media sosial. mau cari obatnya saya susah, mau hafalin nama pabrik, itu kan bukan tugasnya kami hafalin nama pabrik. Jadi maksudnya agak sistem, pokoknya ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu yang ada protes. Itu kenapa BPOM itu tidak merilis sekaligus sih? Ini kami sudah pakai, misalnya Ambrokso kemarin sudah pakai, Kami tiba-tiba menganggapnya tidak ini dianggap perlu. Tapi ternyata kalau ini yang memang termasuk sama-sama penting produktif sekali, hari. kita bisa Akhirnya melakukan Parno MOU gitu, aduh dengan anak saya Pradi kemarin untuk belum setiap gimana kasus yang itu yang masuk ke seperti itu. organisasi. Waktu itu yang bulan-bulan kemarin tuh masih ramainya seperti itu, tapi sekarang sudah agak mereda ya. Dan yang menjadi masalah adalah teman-teman di puskesmas itu sudah keluh karena ini meracik terus. Ini racikannya kan ya. Perlu tenaga lebih nih ya Kak Ros. Nah, Di bulan Juni racikan memang jadi banyak. Meracik sudah ada antibiotiknya, terus bentar ada batu pilek, terus kadang dokter kan obat resepnya racik sendiri gitu kan. Jadi satu anak tuh raciknya sampai 3 gitu. Kalau puskesmas kota kan pasiennya banyak. Nah, itu juga menjadi terkait dengan program bidang kami di kajian sini. hukum. Jadi saya ada Karena seminar. kalau dengan Maksudnya teman-teman kalau ada lain peraturan atau atau regulasi terbaru mereka terkait apa saja ya tentang praktik ada yang kefarmasian ada yang ataupun pasiennya tentang peraturan memang BPOM, peraturan Menteri mau Kesehatan, dikasih sirup yang pasiennya mengerti, tetapi kita akan untuk jadwalkan ke pasien-pasien sosialisasi yang ini terkait dengan memang program benar-benar kerja yang pokoknya enggak tidak mau sejak ada kasus sirup tuh tidak mau sirup itu ya ada juga baik seperti itu saja dari kami dari ya komisi. kita dari tim NTT ya kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, teman ternyata juga Parno juga ya, dilema juga yang lagi di sampai sekarang pun yang ada di sana juga seperti itu ya Kak Ros ya. Kalau di rumah di puskesmas ternyata juga ada mereka itu nggak mengeluh sih, cuma kita Karena tersisa tanggapan 5 menit. itu kan untuk obat itu diracik, kemudian karena juga kalau di puskesmas
kan juga pasiennya banyak. Nah, ketika memang dokter memilihkan untuk dipuyer, sediaan antibiotiknya sendiri, sediaan batuk pileknya sendiri, dan komposisinya juga lebih banyak gitu kan. Otomatis ya tadi kembali ketidaknyamanan tadi ketika terutama untuk balita gitu ya, bahwa 25 tahun atau baby di bawah 2 tahun kayak gitu. Ya, jadi selain tadi ada kemasannya, labelnya, izin edar dan kadaluarsanya, ternyata satu pesan lagi disampaikan oleh Kak Ros tadi, pabrikannya ini ada beberapa kemarin di press release juga ada pabrikan mana yang dia ternyata ditarik karena mengandung jumlah konsentrasi EG dan DEG-nya terlalu berlebih. Nah, kayak gitu. Terima kasih Kak Ros sharingnya dari NTT ini selalu luar biasa sekali nih. Mudah-mudahan selalu sehat di sana yang udah nggak galau lagi nih ya terkait sama drama persirupan. Saya yakin Kak Ros bisa meyakinkan nih kepada pelanggan-pelanggannya yang ada di puskesmas ataupun di sekitarnya untuk bisa bahwa sudah kok ada beberapa sirup yang memang sudah bisa digunakan dari press rilis resminya dari BPOM dan Kementerian Kesehatan. Terima kasih Kak Ros, sekali lagi sukses selalu, sehat di sana, selalu hadir di Sinau Bareng Apoteker. Ada lagi nih yang dari Tuban tadi hadir nggak ya Mbak Dia? Boleh nih dari rumah sakit juga. Ada nggak ya Mbak Dia? Atau sahabat sehat Afgindo yang mau chat? Boleh. Atau yang mau sharing? Mbak Nur mungkin. Opa Edwin hadir nggak ya? Mas Yogi, ini ada Mas Yogi ya? Mas Yogi, bisa join? Ada Mas Yogi? Dari Malang ya Mas Yogi ya? Oke, ada Mbak Nia Grahadian. Mas Boy. Oke, siap. Gimana nih lagi nih? Ada yang masih belum selesai digalaukan nih? Enggak, tadi mau menyapa aja Kak Ros. Kayaknya jelas. juga lagi Zoom di Kementerian Kesehatan kayaknya. Iya. Luar biasa beliau semangatnya selalu hadir ya, Bu Dini. Untuk Terima kasih Kak Ros sudah hadir dan join bersama kami. Apakah di sana juga sama ya barang-barang yang di recall belum ada nasibnya ini mau dikembaliin atau ditukar uang gitu? Mengingat yang dipakai kan dana negara ini. Nah, aduh, terkait sama itu nih. Ya, minggu depan soalnya kami ada audit eksternal, Mas Boy. Jadi benar-benar harus dipersiapkan nanti jawabannya seperti apa ya. Sementara produk-produk sirup yang di recall kemarin memang belum ada gantinya. Cuman sekedar wacana aja akan diganti, tapi belum ada gantinya sampai sekarang. Nah, adalah, waduh, ini nih permasalahan baru lagi nih untuk teman-teman sejawat yang ada di pelayanan kesehatan milik pemerintah ya, yang ada di puskesmas. Karena dari beberapa produk yang di recall ternyata sampai sekarang juga belum ada kejelasannya. Mungkin sudah bersurat ke Dinas Kesehatan, Bu Dini, atau ke pihak-pihak terkait sama. Iya, surat menyuratnya sudah, cuman secara fisik kan barangnya belum kembali. Sementara dalam surat itu disampaikan bahwa penarikan itu nanti akan disertai penggantian, begitu Mas Boy. Iya. Karena pastinya kalau ada audit bakal ada pelaporan-pelaporan itu harus jelas gitu ya, Bu Dini ya. Semua harus transparan, harus jelas. Kita menyadari juga kalau di pabrik pasti kondisinya juga lebih kacau ya karena mereka uangnya udah terlanjur terpakai untuk produksi. Ya, segera berakhir, dramanya dinyatakan aman semua. Industri farmasi yang tetap memproduksi sirup maupun sediaan cair lainnya juga patuh terhadap aturan yang sudah dibuat pemerintah, gak neko-neko, insya Allah ya akan aman, terlindungi semuanya. Nah, itu ya. Kalau Jadi sudah membahas ya dari awal tadi bahwa sudah banyak produk sirup, produk-produk cair yang lain, suspensi, emulsi yang boleh digunakan. Yang masyarakat juga nggak perlu bingung
di BPOM juga udah kita di-share link untuk ngecek apakah produk ini aman atau tidak, kan sudah ada ya. Kita juga sudah itu ke beberapa pelanggan di apotek kita. Mungkin yang belum mendapatkan itu kita bisa tindak lanjuti lagi. Saya ingatkan ke teman-teman tim pelayanan di apotek untuk memberikan link itu kepada masyarakat kita. Ya. Mereka yang sedang galau, boleh tambah, udah boleh tanah itu. Nanti langsung dicekkan di situ ya, Bu Dini ya. Di situ sehingga masyarakat juga bisa dengan mudah menggunakannya kembali, tidak ragu karena ada jaminan keamanannya dari BPOM. Gitu. Betul. Itu yang paling penting ya, Bu Dini, ada jaminan keamanan kepada pelanggan atau penerima hak untuk bisa mendapatkan edukasi yang tepat dan jaminan keamanan itu yang paling penting. Jadi pastikan sahabat sehat Agindo ataupun Mak-Mak Indonesia, penonton setia Sinau Bareng Apoteker, ketika membeli ataupun ingin mendapatkan obat yang ada di apotik, di puskesmas, di rumah sakit, di klinik, jadi pastikan keamanannya dengan cara apa? Ditanyakan kepada pihak-pihak terkaitnya yang ada di pelayanan kesehatan kefarmasian, di apotik, tanya kepada apotekernya atau kepada petugasnya. Terus yang di petugas apotik ataupun di rumah sakit ataupun di klinik dan di pelayanan kesehatan yang lain, jangan bosan-bosan untuk selalu memberikan informasi yang ter-up to date. Jadi obat mana saja yang boleh diberikan, obat mana saja yang tidak boleh diberikan. Kalau obat yang tidak diberikan, saya kira sudah tidak ada di pelayanan kesehatan gitu ya, Bu Dini ya. Jadi kalau obat-obat yang mau diberikan, dipastikannya bahwa yang diberikan adalah sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan ataupun di Balai Besar Obat Makanan. Terus kemudian tadi Bu Dini juga menyinggung sedikit terkait sama teman-teman mungkin apoteker ataupun para pekerja di industri obat. Saya kira benturan yang paling kelas adalah terhadap mereka ya waktu kejadian ini kemarin mencuat. Jadi kok bisa perusahaan obat kok gini dan lain sebagainya. Tapi saya yakin Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di industri obat juga tidak akan sembrono untuk memberikan formula terus kemudian bahan dan lain sebagainya keamanan bahannya mulai dari bahan baku pembuatan sampai peredaran. Saya kira Bapak Ibu apoteker yang ada di industri juga tidak akan mau sembrono ataupun mau mengecewakan seluruh pelanggan orang yang ada di Indonesia. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua apoteker yang hari ini hadir, yang hari ini join untuk sharing terkait sama tagline kita, sudah amankah sirup untuk dikonsumsi? Jawabannya terjawab sudah ya hari ini. Ada beberapa yang sudah aman dan ada yang memang belum untuk diberikan kepada pelanggan untuk bisa diberikan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua apoteker, Bu Direkturnya SBA luar biasa sekali memberikan kata-katanya di siang hari ini. Bu Apoteker Zuanta tadi terima kasih sharing pengalamannya di apotik Sumumbito Pharma, kemudian Mas Apoteker Faisal Malik, kemudian ada Mbak Apoteker Rosalia dari NTT, ini kakak kita bersama ya, dari luar pulau ya, luar Jawa, yang selalu ingin berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya. Tadi juga ada Mas Gusti dari RSUD Klaten, terima kasih. Kemudian ada Mbak Erna tadi dari apotek Ujung Jombang, tadi dari bedah lawak ya, dari paling utaranya di Jombang. Terima kasih. Satu pesan yang bisa disampaikan adalah kepada penonton setia Sinau Bareng Apoteker hari ini adalah pastikan keamanannya, jaminan mutunya selalu diberikan, selalu diinformasikan kepada seluruh pelanggan yang ada di apotik ataupun di rumah sakit ataupun di pelayanan kesehatan farmasian yang lain terkait sama obat. Jadi pastikan obat yang diberikan adalah obat-obat yang aman, obat-obat yang sudah aman dikonsumsi, tidak obat yang neko-neko gitu kan ya. Jadi dan satu pesan lagi untuk pelanggan semua, ketika membeli obat ya sekarang jadilah pembeli yang cerdas untuk menanyakan keamanannya, izin edarnya, masa kadaluarsanya dan lain sebagainya. Karena sekarang sudah banyak apotek-apotek yang
memberikan informasi bahwa obat yang disampaikan ini adalah expirednya sekian, masih lama ya, seperti itu. Jadi itu untuk menjamin salah satu keamanannya obat yang diberikan adalah 100% aman. Nah, kayak gitu. Baik, saya kira podcast perdana kita setelah sekian lamanya di tahun 2023 ini kita mulai lagi untuk sharing ilmunya. Mudah-mudahan berikutnya ada tema lagi yang bisa nanti di-sharingkan atau mungkin masih terkait sama sirup tapi kita ada pakar dari dokter mungkin yang bisa kita hadirkan untuk kita belajar proses gagal ginjal. Nah, kaitannya sama sirup mungkin masih terkait sama sirup, kayaknya lebih menarik nih ya. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya, baik yang di pelayanan kesehatan, yang di rumah sakit, yang di apotik, yang di klinik, yang di puskesmas. Mudah-mudahan selalu sehat, tidak ada intinya memberikan kebaikan informasi, kemanfaatan informasi yang benar-benar 100% untuk kemanfaatan kesehatan pelanggan semuanya. Untuk Bapak Ibu semua sahabat sehat Afkindo yang tadi ketinggalan, bisa nanti dilihat siaran ulangnya atau video recordnya di YouTube kita di Afkindo Official. Saya ucapkan terima kasih kepada Afkindo Official, supporter terluar biasa deh yang selama ini selalu mensupport kegiatan kami, mengedukasi kita menjadi edukator kesehatan yang gratis, yang tidak berbayar, yang tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Terima kasih kepada seluruh operator ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh operator dari Sinau Barang Apoteker Studio dan kepada CEO kita Pak Sugeng, terima kasih yang sudah memberikan wadah untuk teman-teman apoteker dan seluruh pelanggannya untuk bisa berbagi sharing ilmu di kegiatan yang sangat positif di kegiatan Sinau Barang Apoteker. Memang beberapa waktu yang lalu kita memang offline, jadi kita memang terjun ke masyarakat untuk kita selama ini kan mungkin dari siaran YouTube mungkin tidak terlalu berani untuk chat atau tampil, tapi ketika kita mendatangi, kita datang ke pertemuan-pertemuan itu ternyata memang banyak sharing yang didapatkan oleh Bapak Ibu semua yang terjun di Sinau Barang Apoteker offline. Nah, seperti itu. Ya sama-sama bermanfaatnya, cuma kemarin ada yang menanyakan kok lama nggak siaran, nah, kayak gitu. Akhirnya ya hari ini kita jawab bahwa kita memang tetap masih siaran untuk memberikan kemanfaatan di dunia YouTube dan juga informasi melalui online. Seperti itu ya. Oke, dari Mas Boy cukup sekian. Apabila ada yang kurang-kurangnya atau ada yang menyinggung perasaannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk tadi yang sempat sharing. Panelis semua, keynote speaker yang tadi hadir dari apoteker-apoteker yang luar biasa tadi. Mudah-mudahan selalu sehat. Kita bertemu lagi di tayangan Sinau Barang Apoteker di episode berikutnya. Dari Mas Boy cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mas Gusti, terima kasih ya. Ya selalu Mas Gusti. Salam untuk teman-teman di Klaten. Di Nganjuk, salam untuk yang di Nganjuk. Terima kasih ilmunya tadi luar biasa. Alhamdulillah. Everybody makes mistakes, because no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I